Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldo Aidil Putra dari Ekonomi Islam R7 dengan NIM C1F021094 akan menjelaskan tentang UAS akuntansi di semester 1 ini. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan 7.8 UAS yang nomornya genap sesuai dengan NIM. Nah, di sini soalnya itu yaitu PT Makmur Sentosa. Jadi ini untuk saldo yang di awal bulan ya sampai akhir bulan Maret lah 2012. Terus ini adalah transaksi yang terjadi di bulan April 2012. Di sini juga ada soal jurnal penyesuaian, dan di sini ada perintah pengerjaannya yang disuruh itu jurnal umum. Terus ini ada buku besar, terus laporan keuangan PT si Makmur tadi, Makmur Sentosa. Terus di sini ada disuruh buat jurnal penutup. Terus ada ya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana transaksinya sebagai berikut, yaitu untuk soal pertama itu adalah membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 36 juta secara kredit. Nah, secara kredit itu jurnal umum yang akan kita kerjakan, itu jurnal umumnya pembelian pada utang dagang sebesar 36 juta per ini 36 juta juga dengan nomor akun 500 untuk si pembelian dan 200 untuk akun utang dagang. Untuk soal transaksi selanjutnya membeli perlengkapan kantor toko warna-warni seharga 3.700.000 secara tunai. Itu jurnal umumnya pada tanggal 3, perlengkapan kantor pada kas yaitu 3.700.000 dan 3.700.000. Ingat debit dan kredit. Terus ini untuk nomor akunnya 103 dan 100 itu untuk kas, 103 untuk perlengkapan kantor. Dan transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 menjual barang dagang ke toko elektronik Jaya dengan HPP sebesar 38 juta seharga 46 juta secara kredit. Di sini untuk jurnalnya piutang dagang, terus pada ini ada penjualan di debit juga itu sebesar 46 juta dan 38 juta. Terus di kreditnya HPP 46 juta, terus ada persediaan juga 38 juta. Jadi transaksi selanjutnya itu nomor 7 membayar biaya listrik, air, telepon sebesar 4.900.000. Jurnalnya biaya listrik dan telepon pada kas sebesar 4.900.000 debit kredit. Nomor akunnya disesuaikan saja sampai bawah, disesuaikan sesuka hati dengan prosedur yang sudah ada atau yang udah pas tepat. Tinggal sesuaikan sesuka hati. Terus pada tanggal 9 membayar utang usaha kepada PT Dinamo Emas. Tadi kan kita ngutang. Nah, ini kita bayar terus sebesar 22 juta. 22 juta. Di sini ada kayak utang usaha pada kas. Utang usahanya kita bayar 22 juta dulu. Kasnya ya berkurang 22 juta. Terus di sini ada tanggal 12 itu membeli peralatan kantor dari toko Aneka seharga 4.100.000 secara tunai. Kalau tunai berarti kas kita yang berkurang kan, tuh peralatan kantor yang bertambah. Peralatan kantor pada kas sebesar 4.100.000. Terus di sini ada tanggal 17 membeli barang dagang ke PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 35 itu secara tunai dan dengan potongannya tuh 2 juta. Nah, jadi di sini kita menjurnalnya dengan pembelian
sebesar 35 juta tadi, terus potongan pembelian sama kas di sini itu dibagi kayak misalnya nih tadi bayarnya kan potongannya 2 juta, jadi untuk kasnya 33 juta, jadi ini 35, ini dibagi kayak gitu ya, debit kredit. Nomor akun sesuaikan saja. Terus ada nomor tanggal 18 itu membayar biaya iklan di koran sebesar 2.200.000 secara tunai. Nah, itu untuk jurnalnya karena dia iklan ya kita bayar kan biaya iklan. Jadi kasnya berkurang. Jadi ini 2.200.000 di debit, ini 2.200.000 di kredit sesuai dengan akunnya. Jadi nomor 19 membayar biaya pengiriman barang di perusahaan menstransportasi sebagai ini nih kayak beban angkut gitu loh. Jadi secara tunai 1.500.000 untuk jurnalnya biaya angkut pada kas. Terus ini uangnya tinggal sesuaikan. Aduh, ngacau. Nah, di sini tanggal 22 membayar biaya harga sebesar ini biaya bunga ya, biaya bunga sebesar 1.500.000. Nah, di sini 2 juta. Jadi tinggal biaya bunga pada kas 1.500.000. Terus yang terakhir membayar gaji pegawai sebesar 4.700.000 secara tunai. Easy ini mah, tinggal gaji pegawai pada kas, ya udah tinggal masukin nomornya aja 4.700.000 di debit dan kredit. Nomor sesuaikan, setelah itu dijumlah antara debit dan kredit, dapatlah hasilnya sekian, 294.600.000 balance. Insya Allah, bismillah. Oke, kita akan lanjut ke transaksi, atau bukan transaksi sih, kayak pengerjaan selanjutnya yaitu buku besar. Oke, bentar ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai buku besar. Langkah selanjutnya yaitu ini ada akun-akun. Pokoknya buku besar ini adalah akun-akun dari sini. Oke, ini penjabaran. Itu fungsinya untuk mengetahui di neraca saldo. Jadi cara memasukkan yaitu kita lihat di sini ada akun-akun. Kalau biasanya saya kan langsung kayak cari kas aja dulu biar gampang, baru akun-akun yang lainnya menyusul. Caranya yaitu kita lihat dulu sebelum menulis buku besar, saya bikin yang huruf T karena lebih simple. Kita lihat dulu untuk yang tanggal atau bulan sebelumnya. Kalau ada transaksi bulan sebelumnya, kita lihat di sini. Di sini ada kas, maaf agak buram. Di sini kasnya itu sebesar 155. Jadi untuk itu kita bikinlah di sini pada tanggal bulan kemarin, tanggal 1 bulan 3 kalau nggak salah kan. Itu transaksinya saldo awalnya itu untuk kas 155 juta itu di debit. Nah, untuk soal selanjutnya kita lihat di sini ada tanggal 3 bulan 4. Di sini ada kasnya itu 3.700.000. 3.700.000 itu dimasukkan ke kredit. Begitu juga dengan selanjutnya. Di sini ada kas lagi nih tanggal 7. Jadi kasnya itu nih di kredit 4.900.000. Tinggal kita sesuaikan di sini 4.900.000. Di sini saya hanya menjelaskan metode yang menurut saya gampang. Tapi kalau untuk prosedur pengerjaan akuntansi mungkin sedikit berbeda. Sini saya biar lebih gampang aja ya Bu, boleh kan Bu? Jadi di sini kan lihat aja terus, misalnya transaksinya ini ada kas lagi di debit, nanti tulis lagi di debit. Nah, nanti ini ada lagi kasnya di kredit. Terus aja bikin gitu transaksinya sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, ini nih tinggal diselisihkan. Misalnya nih ini segini tambah segini, dapatlah 207 juta.
nanti ini dijumlahin dapatlah segini. Nanti dari antara dua ini itu tuh diselisihkan atau dikurangkan. Ini dengan ini selisihnya segini, ya udah segini ditulis. Kenapa ditulis di sini? Karena ini ya uangnya paling besar. Jadi tulisnya di bawah sini di debit. Kalau misalnya besarnya di kredit, tulis di kredit. Nah, begitupun dengan transaksi selanjutnya. Contohnya kayak nih ada piutang dagang nih, piutang dagang. Transaksi awal saldonya nih bulan 3 kemarin 178 juta. Nih ada di sini nih. Piutang usaha atau piutang dagang sebesar 178. Maaf buram. Karena buram ya kayak gitu, tadi habis difotokopi Bu. Maaf ya Bu, bukunya ketinggalan di tungkal. Nah, terus di sini ada kayak transaksi kedua itu di tanggal 6, coba cek. Nah, ini ada nih piutang dagang tanggal 6 di debit 46 juta. Oke, 46 juta taruh sini. Karena nggak ada transaksi kredit, ya udah tinggal jumlahin, seginilah hasilnya. Begitupun transaksi selanjutnya. Pokoknya gitu terus. Ya, sampai transaksi selanjutnya. Kalau cuma ada satu, ya tulis satu. Kalau dua, tulis dua. Kalau enggak, ya udah tinggal diselisihkan gitu kan, diselisihkan ini kurang ini segini. Gituin lah. di apa namanya tuh ya, ditulis sampai selesai semua akun-akun buku besar ini. Jangan lupa ditulis nomor akun sesuka hati dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nanti setelah itu kita bikin neraca saldo. Neraca saldo dapat duitnya dari mana? Nah, neraca saldo ini dapatnya itu ya dari hasil-hasil yang tadi di bawah ini, udah hasil buku besar tadi. Kalau masih ada duit ya tinggal ituin aja di neraca saldo, ini dimasukin, ini ini ya, ini yang ada di garis-garis kayak gini ya, hasil-hasilnya itu dimasukin sesuai debit kredit. Contohnya nih kayak kas nih, kas kan nomor akunnya segini 100, terus di debit ini 129.400.000. Kita cek di sini apakah benar. Oke, 129.400.000. Oke, benar. Nah, tinggal lanjutin aja piutang dagangnya. Piutang dagangnya tadi berapa? 139. Ini juga ya berapa sih tadi? Piutang dagang nih 224. Oke, kita tulislah tadi di debit sampai transaksi selanjutnya. Menyesuaikan saja. Nih. Pokoknya kalau udah ini dikerjakan semuanya ini si buku besar, nanti di hasil neraca saldo ini haruslah balance atau seimbang. Nggak boleh besar kredit, nggak boleh besar debit. Pokoknya debit kredit harus sama hasilnya. Di sini saya mendapatkan 980 juta, insya Allah benar. Bismillah. Oke. Untuk pengerjaan selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kayak untuk menyesuaikan antara transaksinya itu udah benar apa belum. Jadi kita sesuaikan lagi. Nah, di sini ada soalnya. Soalnya cuma segini, yaitu untuk soal A. Ini perlengkapan kantor yang tersisa pada bulan April 2012 14 juta katanya segitu. Tapi nyatanya tuh nggak bener. Sisanya kok tadi itu berapa nih? Nih ada apa sih namanya? Itu jurnal penyesuaian itu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Ini kan tadi 14 juta kan. Nah, yang aslinya itu 15.700.000. Jadi harus kita kurangkan. Ya, oke. Itu dapatnya dari mana? Dari soal. Nih. Tinggal dikurangin. Kita lihat juga sih dari si apa tadi? Si apa sih namanya? Jurnal. Nah, terus sudah dikurangin dapatlah segini. Jadi tulislah hasilnya segini, 1.700.000 debit kredit. Untuk transaksi selanjutnya kita lihat beban perlengkapan kantor untuk peralatan,
peralatan kantor untuk bulan April 2012 itu sebesar 400. Jadi sini untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar tadi 400 ribu debit kredit. Oke. Lanjut kayak gitu juga. Di sini ada, ini langsung aja tulis karena udah sesuai si datanya. Beban penyusutan kendaraan bulan April 500 katanya kan. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi kendaraan. Di sini 500 katanya debit kredit. Tinggal saya sesuaikan saja. Terus ini ada di beban penyusutan gedung untuk April 2012 sebesar 3 sejuta cuman. Nah, terus ini beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung 1 juta, taruh sini, terus nanti dijumlahin dapat segini. Dijumlahin cuma untuk menentukan balance apa enggaknya. Sekian. Setelah jurnal penyesuaian itu terdapat jurnal pembalik karena penyesuaian ini dibuat di akhir periode. Setelah itu kan nanti dibalik. Di sini untuk jurnal pembalik itu ada beberapa poin-poin tertentu, yaitu beban dibayar di muka dicatat metode beban. Ini yang dicatat aja ya. Pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan, terus beban yang belum dibayar, terus pendapatan yang masih harus diterima. Karena di sini nggak ada poin-poin ini tadi, jadi untuk jurnal pembaliknya itu tidak ada jurnal pembalik alias kosong. Maaf kalau dicoret karena salah tadi. Oke, lanjut. Setelah itu kita membuat neraca lajur. Neraca lajur itu kolomnya banyak, besar kecil juga bisa sih, tapi enak yang besar. Jadi di sini ada kolom-kolomnya, yaitu ada kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, terus kolom neraca saldo setelah disesuaikan, terus laporan laba rugi, terus neraca. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di neraca saldo ini uangnya ini tadi kan segini. Ini nih dapatnya nih dari si ini tadi neraca saldo nih, ada kan tuh, sama kan, sama. Oke. Nah, dapatnya dari situ. Tadi sudah dijelasin kas-kasnya ini dapatnya dari mana nih. Setelah itu kita itu ada jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dapatnya dari mana nih, sampai sini kan. Nah, penyesuaian ya dapatnya dari jurnal penyesuaian. Tinggal masukin aja duitnya, terus akun-akunnya apa aja, tinggal disesuaikan gitu. Nah, nih kayak gini, sesuaikan tuh, kelihatan. Dapatlah tadi 3.600.000. kebetulan jurnal penyesuaiannya dikit jadi cuma segini. Kalau banyak mungkin banyak juga di sini nanti untuk disesuaikan. Nah, apa gunanya ini? Ya ini untuk disesuaikan tadi neraca saldo setelah disesuaikan. Misalnya nih kan di kasnya tadi, nih kas ini 129.400.000 itu di debit. Ya udah, karena nggak ada lagi kan di penyesuaian. Nah, contohnya di sini ada kayak apa nih? Nih peralatan kantor ini kan 15.700.000. Terus di penyesuaian ada ternyata perlengkapan kantor sebesar 1.700.000 di kredit. Taruhlah ini di kredit tadi kan. Nah, jadi untuk mendapatkan ini hasilnya ini ya tinggal dikurangkan. Ini tadi debit, ini kredit. Jadi 15.700.000 dikurang 1.700.000, dapatlah 14 juta. Nah, 14 juta kan. Terus saja gitu transaksinya, ini tinggal salin karena nggak ada di penyesuaian. Tak salin. Terus aja disalin untuk yang nih yang sudah disesuaikan, salin. Nah, ini kan tadi akunnya cuma sampai segini. Karena dia nggak muat, jadi disambung di bawah. Apa ini sambungannya? Yaitu yang tadi jurnal penyesuaian. Tuh. Jurnal penyesuaian tadi tinggal tinggal disalin. Tuh, disalin kayak gini. Ya, tinggal disalin aja. Nggak payah. Nah, jurnal penyesuaian tadi segini hasilnya. Ya udah, tinggal ini. Kan tinggal neraca saldo setelah disesuaikan nih, terus dibikin. Ini juga tinggal salin karena di sininya nggak ada lagi kan.
salin 1.700.000, 400, sesuai lah debit kreditnya. Nanti setelah itu dijumlahkan, ini dapatlah segini 981.900.000 rupiah. Sama, harus balance, dijumlahkan antara debit dan kredit yang untuk ini. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya laporan laba rugi. Laba rugi dapat duitnya dari mana? Dapatnya dari itu laba rugi itu pendapatan dan beban. Oke, pendapatan beban. Oke. Di sini kita tahu kalau akun-akun yang di atas ini bukan pendapatan beban. Kita langsung aja lihat ke sini. Nih, penjualan, potongan penjualan. Oke, di sini termasuk akun penjualan atau revenue ada juga kadang-kadang. Karena nggak ada ya udah ini aja, penjualan dan potongan penjualan. Di sini penjualannya 80 juta. Ini tadi udah dinikin tadi kan nih. Apa nih sih? Ini neraca saldo setelah disesuaikan 80 juta. Di sini juga 80 juta, tinggal pindahin karena di sini kita menghitung pendapatan dan beban. Di sini juga tadi ada nih potongannya 1 juta. Terus ini ada apa lagi sih, pembeliannya itu 7 juta, 71 juta. Tinggal sesuaikan aja sih debit kreditnya. Nih beban 2 juta 99, ini 4 juta 900, 2 juta 200. Ini tinggal pokoknya uangnya itu ngikut yang ini. Tapi akun-akunnya itu untuk pendapatan dan beban. Oke. Lanjut sampai ke bawah. Sampai sini nih juga nih. Tinggal dianuin aja nih. Udah, kalau udah ada pendapatan sama beban, udah ditulis harga-harga angkanya ini, tinggal dijumlahin dapatlah segini. Tapi dia itu nggak balance, itu karena kita itu harus mencari profit atau net profit atau loss profit. Jadi di sini nih nggak tahu kita untung apa rugi kan. Untuk mengetahuinya itu tinggal, karena ini pasti ada selisih paham, asik. Jadi selisih di sini 170 400 untuk di debit dan 101 di kredit. Jadi gini, tinggal cari selisih, dapatlah biar sama gitu kan. Ini dikurang ini, selisihnya segini. Karena selisih ini ya segini, ini tinggal ditambahin 170 biar balance. Oke, di sini ada neraca. Neraca ini dapatnya itu dari harta, hutang dengan modal. Jadi ketiga elemen ini harus dimasukkan ke neraca. Oke. Ini ada akun-akun harta ini. Harta, utang, modal. Udah sampai sini, tinggal dimasukkan, disesuaikan. Kita nengok duitnya dari sini aja, dari sini karena ini ada ini biar lebih gampang. Tinggal dimasukkan debit, ini kredit. Oke, selesai. Tinggal dijumlahin bawahnya juga nih. Nih di bawahnya. Terus di sini udah dijumlahin, hasilnya tuh nggak balance, jadi harus dicari selisihnya, net profit atau loss profit. Ternyata di sini udah tambah ini tinggal turun sekian, terima kasih. Dan ini hasil balance-nya. Oke, untuk ini selesai. Ada lagi sih lanjutannya. Bentar. Setelah itu kita bikin laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini biasanya memakai rumusnya itu udah cakep deh, yaitu kita itu menghitung si penjualannya dulu. Penjualannya itu tadi sebesar 80 juta, ini potongannya 1 juta tadi kan. Terus ini dijumlahin, dapatlah di sini ada penjualan bersih 79.900. Ini jawabannya, semoga benar. Nggak tahu juga berapa itunya. Ini persediaan awal kita 82 juta, pembelian sekian, biaya angkat sekian, biaya angkut. Oke, pembelian dengan biaya angkut itu ditambahin dulu, nanti baru disesuaikan. Kayak ini 2 juta,
ini dikurang ini apa ini potongan pembelian, jadi ini kurang ini dapatlah segini 70, nanti ini nih tinggal ditambahin dapatlah 152.500.000. Itu tuh dapatnya ya hasil karena barang tersedia, sedianya itu tinggal segini barang yang tersedia untuk dijual. Terus ini ada juga akun persediaan yang akhir, tinggal dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena ini persediaan awal tadi, terus ini persediaan akhirnya segini. Masih ada sosoknya itu sosok atau kembalian atau sisanya itulah yang enaknya. Sisanya itu ada 72.500.000, tinggal dikurang. Karena ini pendapatan, karena ini hasil tadi kan beban, dikurang aja, tinggal dapatlah 6.500.000. Terus di sini ada bebannya ini ditambah. Semoga bebannya udah nggak jadi beban lagi. Tadi sampai beban ini ditambah ya. Ini beban biasa operasional ditambah dapat segini 14.800.000. Terus ini ada beban kantor juga atau beban ADM, ini ditambahin kayak gini dapat segini. Terus ini ditambah dapat segini 16.900.000. tinggal ini kan tadi sisa duitnya segini. Terus ini beban ya tinggal dikurangin masih segini. Ini adalah kayak total beban. Ini total bebannya segini. Ini laporan perusahaan, laporan laba ruginya. Terus karena di sini ada pendapatan di luar operasi atau HPP 99. Oke. Tinggal dikurangin ya. Karena ini tadi duitnya segini, ini pendapatannya. Ini 88 juta. Ini salah ini. Maaf Bu, tadi kami udah nyari cuman nggak balance. Jadi kami minta maaf. Ini seharusnya hasil ini nih segini dan hasilnya itu harus sama dengan si neraca lajur segini 69.400.000, harus sama seharusnya. Cuman karena tadi lagi buru-buru jadi nggak ketemu Bu. Maaf Bu. Ini untuk ini seginilah kami Bu. Bisanya Bu. Terus di sini ada laporan perubahan modal, itu untuk modal awal si Makmur Beginning Equity tanggal 1 bulan 4 2012 itu segini. Ini dapat duitnya dari si awal nih yang tadi tuh ada modalnya. Terus ini ada net profit ini dapatnya ya dari income tadi yang dari sini tadi dapat nih 6.69.400.000 tuh sama. Karena sama ya udah terus aja net profit, tapi kalau ada prive ditambahin dulu dengan prive ya. Jadi ini yang modal awal tadi ditambahin dengan yang si net profit tadi, dapatlah segini untuk modal akhir ya kayak gitu. Terus ini ada namanya balance sheet. Terus ini untuk mencari aktiva dan pasiva. Fungsinya yaitu biar enak gitu nyarinya kan. Sini untuk yang aktiva itu ada akun aset aja, semua aset atau harta. Di sini ada kas, ada piutang dagang, persediaan, perlengkapan kantor dengan uangnya segini. Uangnya ini tinggal lihat di ini nih namanya nih. Neraca saldo setelah disesuaikan, atau bisa juga lihat di ini neraca. Ini neraca nih atau balance sheet tadi tuh ya. Jadi untuk dapat uang ini ya dari situ dapat gitu kan, aset tetapnya segini, akumulasinya kayak gini dapatlah segini kan 376.200.000. tinggal ditambah karena sesama aset tetap, aset lancar ini aset lancar nih, ini aset tetap, jadi tinggal ditambahin dapat sekian. Untuk bener apa enggaknya kami nggak tahu Bu berapa Bu, soalnya kami nggak balance. Jadi kami udah coba tapi karena masalah waktu jadi belum balance Bu, maaf Bu, semoga diterima, amin. Terus di sini untuk pengerjaannya kami paham Bu, cuma ya kayak mana lagi lah Bu, mohon bantuan.
Ini liabilitas, terus di sini ada utang dagang, utang bank. Karena di situ ada utang dagang, utang bank. Ya segini duitnya 139 juta. Terus ini utang banknya tadi. Ini lihatnya di neraca-neraca apa namanya tuh di saldo awal kemarin. Saldo akhir gitu nah. Bulan Maret kalau enggak salah. Ini equity-nya tadi 319 dapat dari sini. Oke, seginilah balance-nya. Ini ditambah dengan ini dapatlah segini. Oke. Untuk yang terakhir ini adalah jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu menutup akun pendapatan dan menutup akun beban. Akun pendapatan rumusnya ya ada sih gini. Cakep. Nah, terus di sini ada penjualan, potongan pembelian. Jurnal penutup nih kayak bisa dibilang agak dibalik gitu nah. Biar saldonya ketutup. Terus di sini ada debit untuk penjualan, terus ini potongan pembeliannya debit. Ya, ini juga ikhtisar laba rugi. Ini dapatnya dari mana nih? Ikhtisar laba rugi ya dari hasil ini. Terus ada 31 juta 31. Ini tanggal 31 untuk menutup akun beban ikhtisar. Ini ikhtisarnya juga dapat dari hasil jumlah ini. Tinggal ditulis saja beban-bebannya berapa kan. Nah, dapatlah segini 1.071, 4.900 dan lain-lain sampai dengan selesai. Ini lihatnya di itu loh. Lihatnya di sini. Pokoknya ini udah sebagai patokan semuanya lah. Kalau bisa ini bisa semuanya. Jadi uangnya tuh dari situ. Di sini udah tambah, ini ditambah-tambah dapat segini. Terus untuk yang terakhir ini ikhtisar laba rugi ya itu dari modal makmur. Kadang ada juga ini kayak laba ditahan. Sekian. Kami bingung Bu, ini antara laba ditahan atau modal makmur. Soalnya kami ada 2 rumus, jadi ya udah pakai yang modal aja, dapatlah segini balance. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, lulus, amin.